Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Afik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng biar bisa ngikutin terus pembelajaran dari Bang Afik. Oke, kali ini kita akan membahas USM Setis 2017 yang bagian kedua, nomor 16 sampai dengan 30. Oke, langsung saja. Soal nomor 16. Diketahui perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di desa A dan desa B masing-masing adalah 6 dibanding 5 dan 4 dibanding 3. Jika diketahui jumlah penduduk laki-laki di desa A sebanyak 100 jiwa, jadi penduduk A laki-lakinya itu 100 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan di desa B itu sebanyak 80 jiwa, maka jumlah penduduk di desa A dan desa B adalah berapa? Jadi kita tentukan jumlah di desa A dulu. Itu sama dengan, karena jumlah berarti kita langsung jumlahkan 6 ditambah 5 dibagi, karena yang diketahui itu laki-lakinya berarti dibagi 5 dikalikan 100, berarti kita peroleh 100 dibagi 5 20, 20 kali 11 berarti 220. Oke, terus yang B, jumlah yang B berarti 4 ditambah 3 dibagi perbandingan yang diketahui adalah perempuannya berarti perbandingannya 4 dikali jumlahnya adalah 80, sama dengan 80 dibagi 4 itu sama dengan 20 dikali itu 7 berarti 140. Jadi jumlah total penduduk A ditambah penduduk B itu sama dengan 360. Jawabannya do. Lanjut nomor 17. Diberikan soal akar 3 dikurangi akar 5 ditambah akar 3 ditambah akar 5. Ini kalau kita tuliskan sama dengan akar 3 dikurangi, lah ini kita tambahkan 2. Nah ini 5/4. Nah ini terus ditambah akar 3 ditambah 2 akar 5/4 sama. Set. Kita cari dua bilangan, ketika dijumlahkan dapat 5/4, ketika dikalikan dapat 5/4, ketika dijumlahkan dapat 3. Ini juga sama, kita kali dapat 5/4, dijumlahkan dapat 3. Jadi dua bilangan ketika kita kalikan itu sama dengan 5/4, ketika kita jumlahkan itu sama dengan 3. Maka kita peroleh bilangan tersebut adalah 5/2 dan 1/2. Jadi 5/2 dikalikan setengah itu sama dengan 5/4. 5/2 ditambah setengah itu sama dengan 6/2 atau 3. Terus maka kita peroleh hasil dari bentuk ini sama dengan akar 5/2 dikurangi akar 5 ini setengah, ini yang depan, dikurangi ditambah, karena ini ditambah berarti ditambah akar 5/2 ditambah dengan akar setengah. Kemudian min akar setengah ini bisa hilang, berarti tinggal 2 dikali akar 5/2, maka kita peroleh jawabannya akar 10. Jawabannya B. Lanjut nomor 18. P itu sama dengan min 1 0 0 min 1. Sedangkan I itu identitas 1 0 0 1. Maka nilai dari min P pangkat 4 ditambah 2P pangkat 3 dikurangi 3P kuadrat ditambah 4I itu sama dengan berapa? Maka kita perhatikan P dulu. P itu bisa ditulis negatif atau min dari identitas. Maka
Jika P-nya pangkat 4, itu sama dengan identitas, berarti min I karena min P pangkat 4 ditambah 2P pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali min I, ya seperti itu. Terus min 3P kuadrat, P kuadrat itu sama dengan I. Terus 4I itu sama dengan 4I, ditulis lagi sama dengan min 1, min 2, min 3 itu min 6, min 6 tambah 4 berarti min 2I. Nah karena kita punya min I itu sama dengan P, berarti bisa ditulis 2P. Sret, ketemu B. Nomor 19, persegi ABCD memiliki panjang 1 desimeter dengan panjang AE itu sama dengan CF. Jadi AE ini sama dengan CF. Jika luas segitiga DEF itu yang tengah ini itu sama dengan 7/16, DEF-nya ini 7/16, maka panjangnya DE itu sama dengan berapa? Kita misalkan CF itu X, berarti yang atas ini 1 min X. DEF, jadi luasnya DEF itu 7/16 itu sama dengan luas keseluruhannya itu 1 dikurangi dengan luas 2 segitiga itu sama dengan X dikurangi segitiga yang BEF itu sama dengan 1 min X kuadrat dibagi 2. 7/16 dikurangi 1 atau 1 dikurangi 7/16 itu sama dengan, kita tulis dulu seperti ini dikuadratkan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 dibagi 2 ini sama dengan 9/16. X dikurangi 2X/2 itu habis, berarti tinggal sret, tulis di sini X kuadrat dibagi 2 ini sama dengan 9/16 dikurangi setengah, ini sama dengan 1/16. Terus X kuadratnya diperoleh 1/8, maka panjangnya DE itu sama dengan akar DC kuadrat ditambah CF kuadrat atau AD kuadrat ditambah AE kuadrat. AD itu 1, berarti 1 kuadrat ditambah X kuadrat seret sama dengan akar 1 ditambah 1/8, ketemu 8 tambah 1 9, berarti akar 9/8 bisa ditulis 3/2 akar 2 atau 3/4 akar 2. Jawabannya C. Nomor 20, diketahui ruang contoh S serta kejadian A, B, C berikut. S-nya itu sama dengan mobil, bis, kereta api, sepeda, perahu, pesawat terbang, dan sepeda motor. Yang A itu bis, kereta api, pesawat terbang. Terus B-nya itu kereta api, mobil, perahu. C itu sama dengan sepeda. Maka kita bisa memisalkannya, S-nya itu sama dengan, karena ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian A itu kalau kita perhatikan bis itu kan kedua, jadi bisnya 2. Kemudian kereta api itu 3. Terus pesawat terbang itu 6. Sret. Nah, seperti itu. Sedangkan B itu sama dengan kereta api. Kereta api itu 3. Kereta api 3. Terus mobil itu 1. Kemudian perahu itu 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 5. Terus kemudian C itu sepeda itu kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, sepedanya 4. Terus yang ditanyakan adalah A komplement digabung dengan
B. Jadi A komplement digabung dengan B itu sama dengan A komplement, berarti selain 2, 3, dan 6. Selain 2, 3, dan 6. Terus digabung dengan B. B-nya 3, 1, dan 5. Berarti ini 1, 2 tidak ikut, 3-nya ikut, terus 4-nya ikut, 5, 6-nya tidak ikut, berarti itu 7. Ini adalah A komplement digabung dengan B. Sedangkan A komplement diiris dengan C komplement. C komplement sama dengan C komplement. A komplement berarti selain 2, 3, dan 6. Selain 2, 3, dan 6. 2, 3, 6 tidak. Kemudian yang C komplement itu selain 4. Berarti selain 4 jika diiris yang menjadi anggotanya berarti 1 ya. Terus 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 iya, 5 iya, terus 6 tidak, terus 7 iya. Maka ketika ini misalnya 1, terus ini 2, kita iriskan jadi 1 diiris dengan 2, maka diperoleh himpunannya adalah 1, 5, dan 7. 1, 5, dan 7. Nah, 1 tadi itu sama dengan mobil. Jadi mobil. Terus 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 perahu. Terus 7 itu sama dengan sepeda motor. Sepeda motor. Seret. Nah, selesai. Jadi mobil, perahu, sepeda motor. Berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 21, suatu persegi panjang memiliki perbandingan panjangnya dibanding lebarnya itu 5:4. Jika panjangnya ditambah 20% sementara lebarnya dikurangi 20%, maka luas persegi panjangnya adalah tetap bertambah atau berkurang. Jadi kita misalkan panjangnya 5x, lebarnya 4x. Jadi luas 1 itu sama dengan 5x dikalikan dengan 4x, atau bisa ditulis 20x kuadrat. Kemudian luas yang kedua ini sama dengan, karena panjangnya naik 20%, kalau naik jadinya 120 per 100 dikali 5x, kemudian dikalikan lebarnya berkurang 20%, jadinya 80 per 100 dikali 4x. Nah, kita sederhanakan dulu. Hilang. Terus kemudian 12 dikali 5 itu 60. 60 dibagi 10 berarti 6x. Jadi ini 6x. Terus yang berikutnya ini hilang. Terus 8 dikali 4 itu sama dengan 32 dibagi 10, atau kita tulis dulu sama dengan tadi yang depan 6x, terus dikali yang belakang 32 dibagi 10, berarti bisa ditulis 16 per 5x. Nah, seperti itu. Sama dengan 6 dikali 16 itu sama dengan 96 per 5x. Ini sama dengan, kita bisa menuliskannya 96 itu kan 100. Jadi 100 dikurangi dengan 4. Nah, 100 kurangi 4 per 5x. Nah, padahal kita punya 100 per 5x. Nah, itu sama dengan
Ini tadi X-nya kuadrat, Sret. Nah, ini ditulis lagi di sini. Luas 2 ini sama dengan 20x kuadrat min. Ini kita bisa menuliskannya 4/5x kuadrat. Yang belakang kita kalikan 20/20. Jadi ini 20x kuadrat dikurangi 4/5 dikalikan 20/20. Maka kita peroleh 20x kuadrat dikurangi 24 dibagi 20 itu sama dengan, atau gini, 5 dikali 20 itu 100, berarti 4% dikali 20 x kuadrat. Lah, padahal 20x kuadrat itu luas awal, luas yang pertama. Jadi turun 4%. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 22. Diberikan matriks A itu 2 0 1 1, matriks B 1 2 1 1, sedangkan C 2 4 2x x plus 2y. Jika A B sama dengan C, maka X dikurangi Y nya sama dengan berapa? A kita kalikan dengan B. Jadi nanti kita bisa menuliskannya AB ini sama dengan C. Sret, A dikali B nya dulu. 2 kali 1 2, 0 tambah dikali 1 0, berarti 2. Terus ini nanti 4. Terus 1 1 berarti 2. Kemudian yang berikutnya 1 2 1 berarti 3. Nah, ini sama dengan C. C nya itu 2 4, terus ini 2x, terus x ditambah 2y. Nah, kita bisa melihat yang depan bawah ini. 2x itu sama dengan 2. Jadi 2x sama dengan 2, maka x nya sama dengan 1. Kemudian yang pojok ini 3, ini sama dengan ini. Sret, nah ketemu. Maka kita bisa menuliskannya x ditambah 2y ini sama dengan 3, padahal x nya sama dengan 1. Jadi 2y nya sama dengan 2, y nya sama dengan 1. Maka x dikurangi y itu sama dengan 1 dikurangi 1. Jawabannya 0. A. Nomor 23. Nomor 23 ini ada bentuk jika diketahui persamaan 3 ditambah 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z ini sama dengan 65 per 18. Maka kita bisa menuliskannya 65 per 18. 65 dibagi 18 itu sama dengan 3. Sisanya adalah 11 ditambah 11 per 18. 3 ditambah 11 per 18 itu bisa kita tulis 1 per 18 per 11. Tulis lagi di sini, seret. Nah, di sini. Maka ini bisa kita tuliskan sama dengan 3 ditambah 1 per 18 bagi 11 itu dapat 1, sisanya tuh 7 per 11. Kita tulis lagi 3 ditambah 1 per 1 ditambah. Nah, 11 bagi 7 itu sama dengan 1, sisanya 4. Ini 4 per 7. Maka kita dapatkan ini adalah X, ini adalah Y, sedangkan ini adalah 1/Z. Nah, maka jadi X dikali Y dikali Z itu sama dengan 1 dikali 1 dikali 7 per 4. Jawabannya 7 per 4. Seret, selesai. Jawabannya yang do. Nomor 24. Diberikan soal akar pangkat 5 dari 1 per 243.
ditambah akar pangkat 3 dari akar 729 ditambah akar dari akar pangkat 3 dari 1/64 ditambah akar dari akar pangkat 4 256. Yang pertama itu 243 itu kan 3 pangkat 5, berarti kita bisa menuliskannya sama dengan 1/3. 729 itu adalah akarnya 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Ditambah akar pangkat 3 dari 64 itu berarti 1/4. 1/4 ya akar berarti setengah. Ditambah akar pangkat 4 dari 256 itu 4. 4 ya akar itu sama dengan 2. Sama dengan 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. 1/3 ditambah 1/2 itu sama dengan 5/6. Selesai. Kita cari jawabannya, berarti yang C. Nomor 25. Dalam suatu seminar 40% pesertanya adalah laki-laki. Jadi laki-lakinya ini sama dengan 40% X. Nah, kalau laki-laki 40%, perempuannya adalah 60%. Kemudian dari seluruh peserta perempuan 16 orang diantaranya tidak mengenakan batik. Jadi 16 orang itu tidak mengenakan batik. 2/3 peserta perempuan mengenakan batik. Jadi perempuannya ada 60% X. Yang tidak mengenakan batik, itu berarti sama dengan 1/3 dari 60% atau 6/10 X lah, ini sama dengan 16. Maka kita beroleh X nya ini sama dengan 6 dibagi 3. Nah ini sama dengan 2, jadinya 1/5. 5 kali 16 berarti 80. Nah ini total dari peserta. Jawabannya adalah do. Nomor 26. F 1/X itu sama dengan 3X min 1 dibagi 3X plus 1. Maka nilai A yang memenuhi F1 min A itu sama dengan 1. Kita cari dulu Fx nya. Jadi Fx nya itu sama dengan 3. Nah ini diganti 1/X, X nya min 1 per ini 3/X ditambah 1. Atau bisa dirubah bentuknya jadi 3 dikurangi X dibagi 3 ditambah X. Kemudian X nya kita ganti dengan 1 min A. X nya kita ganti dengan 1 min A. Maka nanti F1 min A itu sama dengan 1. Kita substitusikan 3 dikurangi 1 min A dibagi 3 ditambah 1 min A ini sama dengan 1. Kita kalikan silang. Nah kita kalikan silang. 3 kurangi 1 itu 2. Jadinya 2 ditambah A sama dengan 3 tambah 1 itu 4 dikurangi A, jadinya 2A ini sama dengan 2. Maka A nya ketemu 1. Jawabannya yang D. Nomor 27. Nilai maksimum dari Z itu 3X ditambah 5Z yang memenuhi syarat X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6, terus X lebih dari sama dengan 0 dan Y nya lebih dari atau sama dengan 0. Kita pakai perbandingan koefisiennya. Ini setengah ya, X nya 1, Y nya 2, jadi 1/2. Terus yang ini 1 karena 1 dibagi 1. Terus yang ditanyakan 3/5. Kita buat garis bilangan dulu, sret. Nah setengah terus ini 1.
Kita perhatikan perbandingan dari fungsi objektifnya. Itu berada di sebelah kirinya setengah, di antara setengah dan 1, atau di sebelah kanannya 1. Kalau kita perhatikan 3/5 itu letaknya di tengah. Jadi 3/5 itu letaknya di sini. Kalau berada di antara setengah dan 1 berarti nanti pas titik potong. Nah, kita cari titik potongnya sekarang. Jadi kita punya X ditambah 2Y ini sama dengan 10, sedangkan X ditambah Y-nya ini sama dengan 6. Seret, kita kurangi, ketemu X-nya, kok X ketemu Y-nya, Y-nya sama dengan 4. Y-nya 4 berarti X-nya sama dengan 2. Z maksimum. Jadi Z maksimum itu ketika X-nya diganti 2, Y-nya diganti 4. Maka kita peroleh 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 4. Jadi 20 tambah 6. Jawabannya 26. C. Nomor 28. Fx itu min 2 untuk X nya kurang dari atau sama dengan min 1. X untuk X nya lebih dari min 1. Gx itu 2 untuk X nya kurang dari 0. Dan min X kali X plus 1 untuk X nya lebih dari sama dengan 0. Maka daerah hasil untuk F ditambah Gx itu adalah berapa? Jadi yang pertama itu perhatikan yang paling kecil itu kan X kurang dari min 1. Maka kita dapatkan F ditambah G nya itu sama dengan F nya kita pakai min 2, sedangkan G nya karena kurang dari min 1 berarti yang kurang dari 0 ini 2. Jadi jawabannya 0. Terus yang kedua kita pakai 0 kurang dari X dan kurang dari, ini bukan 0 tapi min 1. Jadi X nya dari min 1 sampai 0. Maka F ditambah G nya itu sama dengan, karena X nya lebih dari min 1 berarti kita pakai X, sedangkan G nya kurang dari 0 kita pakai 2. Terus yang berikutnya untuk X nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh F ditambah G nya itu sama dengan F nya kita pakai X, terus G nya kita pakai min X kuadrat min X, atau bisa ditulis min X kuadrat. Kemudian kita perhatikan, nah ini sumbu X, terus ini sumbu Y. Yang pertama untuk X nya kurang dari atau sama dengan min 1. Nah, kurang dari atau sama dengan min 1 ke belakang kurang dari atau sama dengan min 1 itu nilainya 0. Jadi ini 0. Jadi di sini grafiknya ini terus ke belakang. Terus kemudian untuk X nya dari min 1 sampai 0, di antara min 1 dan 0. Kalau X nya min 1 berarti 1. Ini di sini 1, ini bolong. Terus ketika X nya 0 itu 2, berarti 2 nya di sini 2. Nah, ini kita hubungkan. Seret. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk yang X lebih dari sama dengan 0, jadi 0 ke kanan. Jadi 0 ke kanan itu grafiknya min X kuadrat. 4. Nah, ini terbuka ke bawah sini, seret, ini dan seterusnya. Maka kita peroleh daerah hasilnya itu sama dengan paling rendah kan ini terus ke bawah, berarti kita punya min tak hingga koma. Ini batas atasnya 0. Kemudian digabung dengan ini 1,2. Seret. Nah, selesai. Jadi kita ini siku karena ini bumpet. Nah, ini penuh, arsirannya penuh. Maka jawabannya yang C.
Kemudian nomor 20, 9 Putri berbelanja di Koperasi Mahasiswa Kopma. Ia membeli 4 buku tulis dan 3 buah pensil dengan harga 55.000. Jadi 4 buku tulis ditambah 3 pensil ini sama dengan 55. Kemudian Nurul juga berbelanja 2 buah buku dan 4 pensil. Jadi ini 2 buku dan 4 pensil dengan harganya 40.000. Terus jika Nas memiliki uangnya 100.000, membeli 3 buku dan 3 pensil. Jadi Nas itu membeli 3 buku ditambah 3 pensil. Ini sama dengan berapa? Dan uangnya itu 100.000, maka kembaliannya yang diterima Nas itu adalah berapa? Ini kita eliminasi dulu. Jadi yang bawah kita kalikan dengan 2. Maka kita dapatkan 4B ditambah 3P ini sama dengan 55. Yang bawah jadi 4B ditambah 8P ini sama dengan 80. Seret kita kurangi bawah kurangi atas. Jadi 8 kurangi 3 itu 5P sama dengan 80 kurangi 55 itu 25. Maka P-nya sama dengan 5. P-nya 5, maka B-nya sama dengan, kita substitusi, boleh ke atas boleh ke bawah. B-nya itu sama dengan 20 dikurangi 2P. P-nya 5. Jadi kita dapatkan harga bukunya 10.000. Kita substitusikan ke 3B ditambah 3P. 3 dikali B jadinya 30. 3 dikali P, padahal P nya 5, berarti 15 sama dengan 45. Maka sisanya atau kembaliannya, sisa uang atau kembaliannya itu sama dengan 55.000. Jawabannya yang do. Nomor 30, nomor yang terakhir. Seorang penjahit memiliki 30 meter kain. Jadi persediaannya 30 meter yang dapat dibuat baju atau celana. Sebuah celana memerlukan 1,5 meter kain dan sebuah baju memerlukan 1 meter kain. Penjahit tersebut hanya mampu menjahit celana maksimal atau maksimumnya 10 potong. Jika keuntungan penjualan sebuah celana dan baju masing-masing 9.000 dan 7.500, maka keuntungan maksimal atau maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut adalah berapa? Jadi nanti X itu kita misalkan banyaknya celana, sedangkan Y itu sama dengan banyaknya baju. Maka 1,5 itu bisa kita tulis 3/2X ditambah dengan 1 meter kain untuk baju, untuk sebuah baju, berarti Y ini nanti kurang dari atau sama dengan 30. Ini kita bisa kalikan dengan 2, maka kita peroleh 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Terus yang kedua ini celana hanya maksimal tidak dibuat 10 potong. Jadi X-nya itu kurang dari atau sama dengan 10. Terus X-nya sendiri itu juga lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini sebenarnya bisa dijadikan 1. Oke, terus selanjutnya kita bisa menggambarkannya pada koordinat kartesius. Ini Y-nya, terus ini 0-nya. Terus kita perhatikan untuk yang pertama 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 30. Maka di sini 30.
Terus ketika Y-nya 0 maka X-nya 20. Maka di sini 20. Ini kita hubungkan dulu, sret. Nah, seperti ini. Ini persamaan yang pertama. Terus X-nya kurang dari atau sama dengan 10 dan lebih dari sama dengan 0. Dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Maka daerah penyelesaiannya itu yang di dalam. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Titik yang di sini, titik potong di sini, sret. Ini adalah X-nya tadi 10, maka ini 10, nah, kalau X-nya ini diganti 10 maka kita peroleh 60 kurangi 30 bagi 2. Ini sama dengan 15. Yang ditanyakan sekarang adalah Z-nya berarti sama dengan 9.000 itu untung dari celana. Jadi 9.000 X ditambah 7.500 Y. Karena titik 10,0 dengan 10,15 kalau disubstitusikan itu besar yang atas, maka yang bawah tidak perlu diperhatikan. Kita cukup perhatikan 0,30 dan 10,15. Yang pertama dulu Z untuk 0,30, maka didapatkan 9.000 kali 00 ditambah 7.500 dikali 30. 75 dikali 3 berarti 225. Tuh 23. Terus yang kedua Z-nya itu sama dengan 10,15 sama dengan 10 dikali 9.000 itu sama dengan 90.000 ditambah 15 dikali 7 1125. Ini kita jumlahkan maka kita peroleh 2025. Nah, kalau diperhatikan yang maksimal jadi diperoleh keuntungan maksimalnya adalah 225. Jadi jawabannya adalah do. Oke, demikian 15 soal USM Setis 2017 nomor 16 sampai 30. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.